Hai Bu, perkenalkan kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya Evelyn Francisca Yovivan dari kelas 11B. Yang kedua ada Pafri Jepa Velim Sitohang dari 11G. Yang ketiga ada Elmo Angelo Chen dari 11D. Dan yang terakhir ada Febranska. Nah, kami di sini bakal membahas tentang teorema faktor dan juga teorema Vieta. Nah, sebenarnya apa itu teorema faktor? Nah, teorema faktor adalah teorema yang digunakan untuk mencari akar-akar atau faktor dari suatu suku banyak atau polinomial tersebut. Inti dari teorema faktor adalah suatu pembagi merupakan faktor dari suku banyak jika memiliki sisanya 0. Jadi kalau sisanya enggak 0, maka pembagi tersebut bukanlah faktor dari suatu suku banyak tersebut. Selanjutnya, kami menyediakan 3 contoh soal dengan tingkat kesusahan yang berbeda-beda. Selanjutnya bakal dibahas oleh Elmo. Dan saya ada 2 soal tentang teorema faktor, satu yang mudah dan satu yang sedang. Dan saya akan membahaskan. Jadi, saya ada soal yang mudah ini. Itu yang bukti bahwa X tambah 3 merupakan faktor dari fungsi X pangkat 3 tambah X pangkat 2 kurang 9X dan kurang 9. Jadi ini pembahasannya membuktikan bahwa X tambah 3 itu faktor dari fungsi X pangkat 3 kurang X pangkat 2 tambah 9X dan kurang 9. Maka kita tunjukkan dengan nilai fungsi itu min 3 dan hasilnya itu 0. Sebagai hitungannya itu jadi ini sebagai berikut. Pertama kita terang fungsinya, terus X nya itu sebagai min 3 dan min 3 pangkat 3 kurang min 3 pangkat 2 kurang 9 pangkat kali min 3 terus kurang 9. Dan hasilnya itu min 27 tambah 9 tambah 27 dan kurang 9. Dan hasilnya kosong. So terbukti bahwa X tambah 3 itu faktor dari fungsi X pangkat 3 tambah X pangkat 2 kurang 9X dan kurang 9. Nah, jadi ini contoh soal. Jadi diketahui itu 2X pangkat 3 tambah Px pangkat 2 kurang 10X dan kurang 24. Dan X tambah 4 ini sebagai pembagian. Dan ditanya itu faktor-faktor lain. Nah, sebelum kita cari P-nya, kita cari X-nya dulu. Jadi, X tambah 4 itu jadi 0. Terus X-nya itu adalah min 4. Dan makanya itu Fx-nya itu F min 4 dan itu 0. Lalu kita akan mencarikan P-nya dan hasilnya itu adalah 7. Maka hasil Fx-nya itu adalah 2X pangkat 3 tambah 7X pangkat 2 kurang 10X dan kurang 24. Dan terakhirnya itu melakukan metode sintetik. So yes, jadi saya pakai Horner, terus sisanya itu 2 min 1 6 dan hasilnya kosong. Ini dalam Fx-nya 2X pangkat 2 kurang X dan kurang 6 dan di split menjadi 2X tambah 3 dan X kurang 2. Maka itu faktor-faktornya. Sekian penjelasan soal ini. Semoga kamu dapat pahami. Oke, halo semuanya, aku Febranska. Sekarang aku akan jelasin contoh soal ketiga, yaitu kategori sulit atau analisis dari teorema faktor. Nah, kita punya soal tentukan nilai P dan Q jika X pangkat 4 dikurang P X pangkat 3 dikurang 15
jadi pertama kita cari dulu akar dari persamaan yang ini. Nah, ini berarti X ditambah 3 sama dengan 0. Berarti X-nya sama dengan min 3 dan X sama dengan 5. Nah, lalu ini kita masukkan aja ke sel ini kan adalah faktor dari persamaan ini. Nah, kita masukin ke persamaan ini. Jadi kita bisa tahu bahwa F min 3 itu sama dengan 0. Kita masukkan ke dalam persamaan ini. Min 3 pangkat 4 dikurang T min 3 pangkat 3 dikurang 19. Min 3 pangkat 2 dikurang Q min 3 ditambah 30 sama dengan 0. 1 dikurang P min 27 dikurang 19 dikali 9 dikurang Q min 3 ditambah 30 sama dengan 0. P dikurang 171 ditambah 3Q ditambah 30 sama dengan 0. Lalu ini kita dapat 27P ditambah 3Q sama dengan 60. Ini sama-sama kita bagi 3. Ini jadi 9P ditambah Q sama dengan 20. Kita dapat persamaan 1. Lalu kita masuk ke X sama dengan 5. Nah, jadi F itu sama dengan 0. Ada 5 pangkat 4 dikurang P 5 pangkat 3 dikurang 19 5 pangkat 2 dikurang Q 5 ditambah 30 sama dengan 0. 5 pangkat 4 625 dikurang P 125 dikurang 19 kali 25 dikurang Q 5 ditambah 30 sama dengan 0. 125 dikurang 125 P dikurang 25 kali 19 475 dikurang 5Q ditambah 30 sama dengan 0. Ini berarti min 125P dikurang 5Q sama dengan min 180. Nah, ini kita sama-sama dibagi min 5. Sama-sama dibagi min 5, jadi hasilnya 25P dikurang ditambah Q sama dengan 36. Ini dapat persamaan kedua. Nah, sekarang kita masukkan persamaan yang pertama dan kedua ini ke dalam substitusi dan eliminasi. Pertama kita eliminasi dulu. Nilai P tambah Q sama dengan 20. 25P ditambah Q sama dengan 40. Berarti kita eliminasi Q-nya. Ini sama dengan min 16. Min 16P. Jadi P sama dengan 1. Dapat P sama dengan 1. Lalu lanjut substitusi nilai P. Ini 9P tambah Q sama dengan 20. Masukin nilai P nya 9 kali 1 tambah Q sama dengan 20. Berarti Q sama dengan 20 dikurang 9. Q sama dengan 11. Akhirnya kita sudah dapat nilai P dan Q, yaitu P nya 1 dan Q nya 11. Sekian, terima kasih. Apa itu teorema Vieta? Teorema Vieta adalah teorema yang digunakan untuk menemukan jumlah dan hasil akar-akar dari suatu persamaan suku banyak atau polinomial tersebut.
Apa bedanya teorema Vieta dan juga teorema faktor? Teorema Vieta ini untuk mencari jumlah dan hasil akar tanpa harus mencari satu-satu akarnya. Jadi kita akan diberikan beberapa rumus. Kalau teorema faktor yang sebelumnya itu mau mencari akar-akar dan faktor-faktornya. Nah, apa aja rumus dari teorema Vieta ini? Ada beberapa. Pertama, persamaan kuadrat, yaitu pangkat 2. X1 merupakan akar pertama dan X2 merupakan akar kedua. Akar pertama ditambah akar kedua atau X1 ditambah X2 sama dengan min B per A. Sedangkan akar pertama dikali akar kedua atau X1 kali X2 sama dengan C per A. Selanjutnya, persamaan kubik atau persamaan dengan pangkat berderajat 3. Nah, X1, X2, dan X3 jika semuanya dijumlahkan maka menghasilkan rumus min B per A. Sedangkan X1 dikali X2 dikali X3 menghasilkan rumus min D per A. Selanjutnya ada persamaan kuartik, yaitu persamaan dengan akar pangkat berderajat 4, yaitu X1 tambah X2 tambah X3 tambah X4 memiliki hasil min B per A. Sedangkan X1 kali X2 kali X3 kali X4 merupakan E per A. Perbedaan dari pangkat 2, pangkat 3, dan pangkat 4 nggak banyak. Perbedaannya itu cuma berada pada hasil perkalian dari akar-akarnya. Kalau dia perkalian dengan pangkat genap, itu nggak ada minus. Dia punya hasil akar itu cuman konstanta terakhir dibagi dengan koefisien pertama pada derajat paling tinggi. Sedangkan kalau misalnya dia pangkatnya ganjil, dia ada minus. Contohnya itu kayak tadi persamaan kubik, dia min D per A. Konstanta terakhir dibagi dengan koefisien berderajat paling tinggi, tapi ada minusnya. Selanjutnya bakal ada contoh soal, 3 contoh soal dengan tingkat kesusahan berbeda-beda. Oke, halo teman-teman, nama saya Pak Frija Pavelim Sitohang dari kelas 11G. Hari ini saya akan mengerjakan 2 soal teorema Vieta dengan tingkat kesulitan mudah dan sedang. Nah, jadi untuk soal pertama itu adalah soal mudah. Jadi di sini soalnya adalah X pangkat 2 min 4X tambah 3 sama dengan 0. Kita disuruh menentukan adalah X1 tambah X2 dan X1 dikali X2. Nah, seperti yang saya bilang tadi, kita itu harus ingat rumusnya. Jadi kalau X1 ditambah X2 sama dengan min B per A. Jadi di sini kita harus tahu dulu B yang mana dan A yang mana. Nah, di sini X pangkat 2 itu sama dengan A. Jadi A-nya itu sama dengan 1. B sama dengan min 4 dan C sama dengan 3. Langsung saja kita masukkan, jadi di sini min B per A sama dengan B-nya itu adalah min 4 per A. A di sini adalah 1. Nah, di sini karena sama-sama negatif bisa kita coret. Jadi X1 ditambah X2 sama dengan 4 teman-teman hasilnya. Nah, untuk yang kedua adalah X1 dikali X2. Untuk ini rumusnya adalah C per A. Nah, di sini C-nya itu adalah 3 teman-teman. Per A-nya di sini 1. Jadi X1 dikali X2 sama dengan 3 teman-teman. Selanjutnya kita akan masuk ke soal tingkat sedang. Nah, untuk soal sedang, di sini soalnya adalah jika akar-akar persamaan polinomial X pangkat 3 dikurang 2X kuadrat min 5X tambah 6 sama dengan 0 adalah X1, X2, dan X3. Maka 3X1 ditambah 3X2 ditambah 3X3 adalah, jadi di sini kita itu harus memasukkan rumusnya itu. Jadi rumusnya itu di sini adalah X1 ditambah X2 ditambah X3 sama dengan min B per A. Nah, di sini soalnya itu adalah
X pangkat 3 min 2X kuadrat min 5X ditambah 6 sama dengan 0. Di sini kita sudah tahu A itu yang mana, B yang mana, dan C yang mana. Jadi A di situ adalah ini ya teman-teman, X pangkat 3. Jadi A-nya adalah 1, B-nya itu yang ini, min 2, dan C-nya itu ini, min 5. Dan yang terakhir itu ada D, teman-teman. D itu di sini 6. Nah, di sini kan mintanya min B per A. Jadi di sini B-nya adalah min 2. Jadi bisa langsung saja kita masukkan min 2 per A-nya di sini 1. Nah, sama seperti soal yang sebelumnya, karena di sini ada sama-sama min, bisa kita coret. Jadi 2 per 1. 2 per 1 ini bisa sama dengan 2. Nah, jadi di sini, jadi 2 ini sama dengan X1 ditambah X2 ditambah X3, teman-teman. Terus di sini diminta itu 3X1 ditambah 3X2 dan ditambah 3X3. Nah, di sini 3 ini bisa kita keluarin jadi 3 dalam kurung X1 ditambah X2 ditambah X3. Nah, di sini kan X1 ditambah X2 ditambah X3 sama dengan 2. Bisa kita substitusikan ini jadi 2. Jadi sama dengan 3 dikali 2. Hasilnya adalah 6. Sekian dari presentasi saya hari ini. Terima kasih. Oke, jadi sekarang aku akan menjelaskan satu soal dari teorema Vieta yang kategori sulit atau analisis. Nah, jadi kita punya soal di sini ditulis persamaan 2x kuadrat tambah 3x kuadrat 2x pangkat 3 tambah 3x pangkat 2 ditambah ax tambah 8 sama dengan 0 memiliki skala akar yang berbalikan. Lalu ditanya nilai a-nya berapa. Nah, jadi kita bisa tahu bahwa akar yang ini kan dia bergradient 3. Nah, artinya dia pasti punya nilai punya akar maksimal berjumlah 3. Nah, kita bisa misalkan X1 dan X2 dan ada X3. Nah, lalu selanjutnya dia punya memiliki skala akar yang berbalikan. Nah, kita ambil contohnya aja X1 dan X2 nya yang berbalikan. Jadi X1 sama dengan 1 per X2. Nah, artinya X1 dikali X2 sama dengan 1. Lalu kita masuk ke teorema Vieta. Nah, dari teorema Vieta kita bisa tahu bahwa untuk menentukan hasil kali dari akar-akarnya ini, X1 dikali X2 dikali X3 itu sama dengan min B per A. Nah, lalu kita ada X1 dikali X2 nya tadi sudah dapat 1. Berarti 1 dikali X3 sama dengan min B nya ada 8 dan A nya ada 2. 8 dan 2. Berarti 1 kali X3 berarti X3 sama dengan min 4. Berarti kita bisa tahu bahwa X3 itu sama dengan min 4. Artinya salah satu akar dari persamaan ini adalah min 4. Selanjutnya kita masukkan aja. Kalau misalkan min 4 itu adalah akar dari persamaan ini. Nah, jadi sekarang kita masukkan nilai min 4 ini ke dalam fx-nya. Jadi f min 4 itu sama dengan 0. Jadi 2x 2 tambah 3 min 4 akar 2 tambah a dikali min 4 tambah 8 sama dengan 0. Lalu 2 dikali min 4 pangkat 3 ini hasilnya min
nilai A-nya diketahui adalah min 18. Ya, terima kasih. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih.